Hai, saya Femi Destuti, peserta Latsar CPNS Angkatan 44, Kelompok 3, PPSDM Regional Yogyakarta. Kali ini saya akan menyampaikan analisa kasus nasionalisme. Lapan anti teror menangkap 5 orang terduga teroris di Aceh. Kelima terduga teroris ditangkap di sejumlah wilayah di Aceh. Salah satunya adalah warga kota Langsa, Aceh, berinisial SJ. Beginilah situasi rumah SJ, salah seorang terduga teroris yang ditangkap beberapa hari lalu oleh Densus 88 Anti Teror Mabes Polri. SJ merupakan warga Dusun Mulia, Desa Sidorejo, Kecamatan Langsa Lama, Kota Langsa, Aceh. Menurut Kepala Desa Sidorejo, Salahuddin, terkait penangkapan warganya, ia telah mendapatkan informasi sebelumnya dari pihak terkait. Namun Salahuddin tidak menyangka bahwa warganya itu terlibat terorisme. Dalam kesehariannya, SJ terkesan tertutup dan tidak pernah berinteraksi dengan warga lain. SJ sendiri berprofesi sebagai aparatur sipil negara atau ASN di Kabupaten Aceh Timur. Selain itu, SJ juga bekerja di salah satu kafe di Kota Langsa. Pelaku merupakan pendatang yang sudah 10 tahun menetap dan menikah di Desa Sidorejo dan telah memiliki 4 orang anak. Jadi pada awalnya juga kita nggak tahu itu keterlibatan SJ terhadap masalah yang diduga selama ini. Kemudian SJ ini pun di desa memang kurang bergaul, agak tertutup dan tidak ada komunikasi. Kalau ada pun kegiatan-kegiatan sosial atau orang lain sebagainya ini memang agak tidak pernah nampak sama sekali. Kalau SJ ini pendatang, tapi lebih kurang sudah 10 tahun di Sidoarjo, sudah menetap dan sudah membuat rumah di Sidoarjo, pas di belakang rumah mertuanya. Beliau ini adalah PNS di Aceh Timur, tepatnya kalau tidak salah itu di kantor Majelis Adat Aceh Timur. Jadi selama ini kesehariannya saya lihat bekerja di kafe ruang temu yang ada di Payabuju. Nasionalisme adalah suatu sikap politik dari masyarakat, suatu bangsa yang mempunyai kesamaan kebudayaan dan wilayah serta kesamaan cita-cita dan tujuan. Dengan demikian, masyarakat suatu bangsa tersebut merasakan adanya kesetiaan yang mendalam terhadap bangsa itu sendiri. Identifikasi masalah dari video tersebut: yang pertama, kurangnya kepercayaan dan ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Yang kedua, tidak menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan. Ketiga, tidak menjaga keutuhan bangsa. Dan yang keempat, tidak menjunjung tinggi kehormatan bangsa dan negara. Analisa penyebab masalah antara lain adanya pemahaman terhadap suatu ajaran ideologi yang tidak baik, adanya delusi superhero yang berlebihan, banyaknya konten kebencian, intoleransi, dan permusuhan di sosial media, adanya kesenjangan sosial, serta adanya dukungan logistik dari jaringan terorisme internasional. Dampak yang ditimbulkan yakni adanya ketidakstabilan politik dan keamanan suatu negara, dapat menimbulkan perpecahan bangsa, menimbulkan ketidakstabilan industri pariwisata, dan ketidakstabilan ekonomi. Solusi yang bisa dilakukan antara lain penguatan pemahaman nilai Pancasila yang dilakukan secara struktural oleh lembaga negara, penguatan literasi digital, meminimalisir kesenjangan sosial, berperan aktif dalam melaporkan terorisme, dan berperan aktif dalam mensosialisasikan tentang bahaya, dampak, dan cara pencegahan terorisme. Sekian dan terima kasih, sampai berjumpa di pembelajaran berikutnya.